Kita kembali ke Afrika dan kita kembali ke Wagner. Ada sebuah perang yang tidak terdeklarasi di wilayah Sahel Afrika saat ini. Perang ini bukan hanya perang dari penguasa lokal sekitaran, namun perang antara Rusia, Amerika, Perancis, dan Tiongkok. Ternyata yang berada di tengahnya ada Wagner Group. Wilayah yang dijuluki Sahel atau Sahil, asal kata dari bahasa Arab yang artinya pesisir atau perbatasan, yang wilayahnya saat ini ada di zona perbatasan Afrika antara Sahara ke utara dan daerah yang lebih subur di selatan dikenal dengan nama Sudan. Tapi jangan keliru dengan nama sebuah negara ya. Sahil terbentang dari Samudra Atlantik ke tanduk Afrika di wilayah padang rumput semi kering sabana yang berduri. Atas sejarah Afrika, daerah ini telah menjadi tempat tinggal beberapa kerajaan yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan melintasi gurun. Secara berkelompok negara ini dikenal sebagai kerajaan-kerajaan Sahil. Negara yang memiliki Sahil kini termasuk Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Chad, Sudan, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, dan Somalia. Lalu ada apa di sana sehingga 4 pemain besar negara superpower cawe-cawe? Kok kita nggak tahu apa-apa sih? Bahkan Wagner sudah berada di sana dengan markas ada di Mali, Burkina Faso, dan Afrika Tengah. Juga menguasai pasukan pemberontak di Chad dan Sudan. Di sisi utara Sahel, negara Libya, Wagner mengendalikan ekspor minyak ke Eropa. Kita lengkapi lagi, di Ivory Coast atau Pantai Gading, di selatan, di wilayah sisi barat Afrika, Wagner membangun pangkalan informational warfare atau dalam bahasa akademi membangun jaringan propaganda untuk perang media, perang narasi, buzzer lah, pasukan bela pejabat sekarang lah misalnya. Apa yang dipropagandakan atau yang dibuzerkan yaitu anti Perancis. Kita tahu bahwa Perancis menjajah hingga sekarang ini ada 17 negara di Afrika yang masuk wilayah Frankafrik namanya. Sehingga banyak di Afrika wilayah jajahan Perancis tersebut mulai membakari bendera Perancis dan sebaliknya bendera Rusia berkibar di mana-mana. Kita nanti akan masuk ke kerusuhan Perancis yang sedang melanda di negara penjajah tersebut sebagai bagian dari serangan perang propaganda yang dijalankan Rusia, tepatnya Wagner. Ya memang Prigozhin adalah raja media Rusia. Nanti kita akan sambung ke sana ya. Jangan terpengaruh media mainstream dunia yang hanya melihat di permukaan. Perang sekarang adalah perang multi-phase, banyak muka, banyak front. Kita kembali ke Wagner di Sahel Afrika. Wagner Group mengendalikan banyak tambang dan mineral di wilayah Sahel ini. Utamanya emas, berlian, kobalt, batu bara, dan banyak lagi. Wagner bukan saja mengendalikan tambang-tambang, namun juga membangun wacana akan menjadikan negara-negara wilayah Sahel didirikan negara federasi, Confederation of African States. Dari sisi Afrika Barat, negara Senegal atau Guinea, di Samudra Atlantik sampai ke Laut Merah di sisi barat, di sisi Sudan. Mereka akan mendirikan negara konfederasi seperti Rusia. Ini juga impian New Mind, mendirikan negara konfederasi. Karena itu bintang di logo New Mind ada 24 bintang. Artinya 10 negara ASEAN ditambah 14 negara Selatan Pasifik menjadikan negara konfederasi maritim terbesar dunia. Pengendali hasil laut dan jalur maritim. Oke, anggap bos main halu. Namun saya yakin Anda suka ide New Mind ini. Kita ke Sahel lagi sekarang. Di mana Tiongkok sekarang kita bahas. Tiongkok masuk di sisi barat di ujung timur Sahel, membangun pangkalan militer di Djibouti. Tiongkok join the winning team di Afrika. Saat ini ya Rusia ada winning teamnya. Di mana sekarang ini? Maaf, kita masuk sebentar ke Sudan. Di mana tentara yang didukung Wagner, tentara wakil panglima, wakil Menhan Sudan, pemimpin RSF yang dipimpin Muhammad Hamdan Dagalo yang dibantu Wagner sudah menguasai wilayah strategi di Sudan. 20% wilayah Sudan sudah ditaklukkannya. Mirip Rusia di Ukraina, 20% wilayah Ukraina sudah di bawah Rusia yang sebentar lagi akan jadi negara federal, wilayah Donbas dan Bakhmut itu. Seperti Crimea, di Sudan sudah 2 juta manusia mengungsi di berbagai negara Afrika. Sesungguhnya ada kejadian dahsyat di Afrika, namun Barat lebih peduli Ukraina karena military kontraktor Amerika banyak duit dan terus memproduksi mesin perang dengan printing money-nya uang negara Amerika ya untuk Ukraina, belum untuk Sudan. Tiongkok di sisi lain bekerja sama dengan Wagner yang menguasai tambang mineral untuk memproduksinya dan membelinya kemudian dikirim ke Tiongkok bahan-bahan tadi. Sound familiar ya, urusan mineral dibawa ke Tiongkok. Polanya kok sama ya di mana-mana. Secara bisnis, Wagner dan Tiongkok bertransaksi di Dubai. Lalu secara politik, Wagner bukan hanya menguasai wilayah, namun mirip Amerika. Wagner topple down atau menaklukkan pejabat lama, diganti yang baru, diganti orangnya Wagner yang memang mau kerjasama dengan Wagner. Mirip CIA ya kerja Wagner dalam langkah politik penaklukan sebuah wilayah. Misalnya wilayah Burkina Faso, pemimpin muda Ibrahima Traore menjabat baru-baru ini.
Assimi Goïta di Mali, kemudian Abdul Hamid Dbeibeh di Libya adalah orangnya Wagner yang didukung Erdogan Turki secara geopolitik Eropa, sehingga minyak Libya bisa mengalir ke negara EU atau Uni Eropa. Kehadiran Wagner di Afrika langkah awal Rusia untuk menjadi pemain global atau global player, di mana kita tahu Afrika memiliki sumber mineral yang besar, bahkan 40% sumber mineral dunia berada di Afrika. Mineral adalah benda yang paling dibutuhkan oleh dunia teknologi, dan dunia teknologi saat ini adalah pengendali dunia dalam bidang ekonomi. Tanpa teknologi, dunia tidak bisa secepat sekarang. Tanpa mineral, teknologi tidak bisa jalan. Kemudian di Afrika adalah the youngest continent atau benua muda. Usia anak mudanya banyak. Di mana di Eropa, sekutu Amerika termasuk Amerika adalah generasinya tua. Bahkan di Tiongkok saat ini, rata-rata usia penduduknya secara demografi tidak muda lagi. Di Afrika, wilayah terbaik untuk tinggal yang kaya mineral tidak lain adalah wilayah Sabuk Sahil di selatan Sahara yang posisinya dari Samudra Atlantik hingga Laut Merah. Dengan 120 juta populasi dan gabungan 14 negara, saat ini wilayah terbanyak dikuasai Perancis, di mana negara tersebut selalu membuat perang saudara. Terjadi kudeta berdarah dan tidak stabil ekonominya. Namun dengan Wagner, negara yang dikendalikan Wagner, ekonominya dan keamanannya stabil. Dan Wagner merayap terus ke wilayah lain, membuang Amerika dan membuang Perancis. Pastinya Rusia didukung Tiongkok. Lalu Indonesia di mana? Sekarang kita membahas kerusuhan Perancis dan Wagner. Di dalam pelajaran dasar di Akademi Militer ada sebuah quote. Sebelum penggalangan massa selalu ada penggiringan opini. Kita renungi lagi sekali lagi kalimat tersebut. Sebelum ada penggalangan massa turun ke jalan, selalu ada penggiringan opini melalui narasi dan agitasi. Agitasi adalah mengajak, provokasi adalah mengajak dan bergerak. Terakhir, propaganda. Propaganda tujuannya changing mindset. Ingat ya pelajaran dasar ini, tujuan propaganda adalah changing mindset. Apakah di Prancis yang selama 2 tahun terakhir telah membuat 13 orang tewas ditembak polisi gara-gara peraturan yang diterapkan polisi sejak 2017, di mana ada pasal polisi boleh menembak di tempat suspek kalau polisi merasa mendapat ancaman. Maka yang terakhir, pemuda 17 tahun di stop polisi di lampu merah dengan mengeluarkan senjata. Polisi menahannya yang kemudian membuat pemuda itu tancap gas karena dirinya tidak punya driver license. Polisi tanpa pikir panjang menembak dada pemuda itu dan tewas di tempat. Kematian pemuda keturunan Maroko tadi membuat meledak marah kaum minoritas Afrika dan kaum muslim yang memang tinggi tingkat rasialis dan kesenjangan ekonomi di wilayah suburbnya Perancis. Kira-kira tanpa penggiringan opini jauh hari sebelum peristiwa penembakan, akankah ada demo bakar-bakaran di Prancis kemarin? Jawabannya, tidak mungkin. Lalu siapa yang memprovokasi? Siapa yang mengagitasi? Siapa yang melakukan informational warfare ini? Maka mata panah tertuju ke Wagner Group. Wagner di Afrika, Wagner versus Perancis di Afrika, berefek ke Perancis, ke daratan Eropa. Kita kembali mengingatkan Sahil, wilayah selatan Gurun Sahara yang subur dengan mineral, merupakan wilayah jajahan Perancis atau Francophone. Kita ke Mali sebentar, di mana Perancis di tahun 2014 mengirim 15.000 tentaranya. Oke, sebentar, sebagai pengingat, Wagner lahir juga di tahun tersebut. Prancis hadir katanya akan menstabilkan kerusuhan di Mali dan melakukan serangan terhadap pemberontakan dari suku Tuareg dan jihadis. Padahal mereka melawan pemerintah yang merupakan boneka Prancis. Namun bahasa medianya harus mengatakan akan menumpas pemberontakan. Padahal intelijen dunia tahu arah dari gerakan Prancis adalah mengambil tambang uranium di Niger, yang wilayahnya adalah tempat suku Tuareg yang berada separuh di Mali dan separuh di Niger. Cadangan uranium penting bagi ketahanan energi Perancis karena nuklir Perancis adalah energi nuklir terbesar di Eropa. Kendali cadangan uranium bukan hanya membuat Perancis berenergi, namun punya power senjata nuklir yang membuat Perancis diperhitungkan di Eropa. Nuklir bagi Perancis adalah deterrent faktornya Perancis. Dengan masuknya Perancis di 2014 tersebut, ribuan rakyat meninggal, 350.000 rakyat mengungsi. Setelah 3 kali percobaan kudeta, Perancis tetap tidak berhasil menancapkan kakinya di Mali dan Niger sampai tahun 2021 puncaknya. Seorang militer muda, Assimi Goïta, akhirnya bisa mengusir Perancis di tahun 2021 dan menjabat hingga saat ini. Dapat dipastikan satu hal, Assimi Goïta di belakangnya adalah Wagner. Kejadian Wagner di Sahil propagandanya adalah mendukung kemerdekaan penuh, melepaskan diri dari imperialisme Perancis.
Rusia adalah anti-imperialisme. Tugas Wagner semakin kesini semakin jelas. Dia bukan PMC yang merupakan sekumpulan tentara bayaran mencari cuan. Namun Wagner punya misi, punya tujuan. Bukan hanya sekedar uang, namun membangun kekuatan Rusia sebagai pemain global dengan mengurangi kekuatan sekutu barat di dunia, dimulai dari Afrika. Strategi perang yang terpenting kita semua tahu bahwa kekuatan alat perang bukan saja alutsista, namun kekuatan propaganda, soft power. Serangan propaganda anti Prancis terus didengungkan di media sosial dan media barat yang berpusat di Pantai Gading, terus menyerang dalam negeri Prancis. Prancis yang rasis di daerah pinggiran menjadi target propaganda, di mana ujungnya membuat Prancis kehilangan pengaruhnya di Afrika, di negara jajahannya. Dan Rusia mengambil keuntungan finance serta pengaruh politik di Afrika. Langkah pintar Putin yang memang bukan pemimpin kaleng-kaleng dia itu. Strategi Wagner ya VOC juga sebenarnya, namun kesannya less imperialis, dan sungguh itu pintar. Bahkan kita masyarakat Indonesia saja, kalau melihat Tiongkok, kita ambil contoh yang lain, itu Tiongkok bukan penjajah, bukan mitra dagang. Demikian pejabat-pejabat meyakinkan masyarakat mengatakan hal seperti itu. Dan apa bedanya dengan bupati-bupati zaman dulu yang dibayar Belanda mengatakan kepada rakyat Belanda itu mitra dagang. Namun kita tahu pasti sumber daya alam kita habis. Di zaman Belanda yang di permukaan tanah yang habis, dan di zaman sekarang yang di dalam tanah yang habis. Ya sama saja cuk kelolaan negaranya kalau gitu. Semoga dengan diceritakan Prancis di Afrika, Wagner di Afrika, pejabat Wakanda mengerti melihat Amerika dan Tiongkok, dan ke depan jadi lebih strategis lagi untuk memerdekakan negaranya dalam arti sesungguhnya, untuk menjadi mandiri, berdaulat, dan menjadi pemain global. Peace.